Di sini diberikan contoh suatu graf di mana simpulnya itu diberi nama sesuai dengan derajatnya. Jadi kalau kita perhatikan yang ini di sini simpul 6. Karena ada 6 sisi yang menyentuh simpul ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini ada simpul 4. Karena ada 4 sisi yang menyentuh simpul ini ya, 1, 2, 3, 4. Sama di sini juga. Jadi namanya jadi sama ya. Di sini ada juga simpul 4 karena ada 4 sisi yang menyentuh simpul 4 simpul yang ini. Nah, lalu bagaimana kalau grafnya berarah? Kalau grafnya berarah kan berarti sisinya itu memiliki arah, memiliki panah. Jadi kita pisahkan, ada panah keluar, ada panah masuk. Berarti ada derajat masuk, ada derajat keluar. Ya, derajat masuk disebutnya D in terhadap VV. Di sini nanti diisi nama simpulnya ya. Kemudian derajat keluar itu D out. Ya. Kalau D in berarti derajat masuk yang jumlah busur yang masuk ke simpul V tersebut. Kalau D out itu berarti jumlah busur yang keluar dari simpul V. Saya ingatkan lagi bahwa busur itu adalah istilah untuk sisi yang berarah. Jadi sisi kalau punya panah, punya arah, maka disebut busur. Perhatikan bahwa total dari D in plus D out itu adalah derajat dari simpul tersebut. Contoh, di sini diberikan graf G4. Kita pandang yang simpul 1. Simpul 1 itu yang D in-nya itu ada 2 ya. Yaitu yang ini dari 2 dan dari 3 ke 1. Maka D in pada simpul 1 ini ya, simpul 1 adalah sama dengan 2. Sedangkan D out-nya adalah 1, yaitu yang ini saja. Ya, D out-nya sama dengan 1. Kemudian kalau kita pandang yang banyak busurnya menyentuh simpul itu misalnya yang 2 ya, simpul 2. Simpul 2 ini kita hitung dulu yang masuk ada berapa. Ini 1, kemudian 2. Jadi D in pada simpul 2 adalah sama dengan 2. Sedangkan D out-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi D out pada simpul 2 itu adalah 3. Dan seterusnya. Ya, pada simpul 3 bagaimana? Pada simpul 4 bagaimana? Nah, kemudian ternyata ketika kita punya suatu graf, ini kita hitung masing-masing D in dan D out-nya berapa, ternyata akan sama hasilnya. Yaitu D in-nya ini kalau di total semuanya adalah sama dengan 7. D in totalnya sama dengan 7. Sedangkan D out itu ketika di total pun juga sama dengan 7. Jadi sigma atau total dari D in itu akan sama dengan total atau sigma dari D out, yang dimana dia sama dengan jumlah sisinya. Benar nggak jumlah sisinya ada sama dengan 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Dan ini menghasilkan lemma jabat tangan. Jadi dari materi yang barusan menghitung D in D out ternyata memberikan bentukan lemma jabat tangan seperti ini. Jadi lemma jabat tangan ini maksudnya adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Jadi jumlah derajat itu pasti genap. Kenapa? Karena dia hitungannya adalah 2 kali jumlah sisi pada graf. Berapapun kali 2 pasti hasilnya genap. Jadi sisinya misalnya ada 5, pasti jumlah derajatnya kalikan 2, yaitu sama dengan 10. Atau misalnya diketahui jumlah derajatnya sama dengan 12, maka jumlah sisinya pasti dibagi 2, yaitu 6. Akan selalu seperti itu. Contoh dengan graf yang sama tadi, kita gunakan G1, G2, dan G3. Contoh yang ini tadi, D1-nya sama D4, ini sama dengan 2, ini sama dengan 3.
2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Berarti sisinya adalah setengahnya, yaitu sama dengan 5. Nih ya, jumlah sisi sama dengan 5. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagaimana dengan yang ada gelang di sini? Ya, kita hitung. Yang satu dia sisinya, derajatnya 3, yang ini 3. 3 tambah 3 tambah 4, yaitu sama dengan 10. Berarti jumlah sisinya sama dengan 5. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perhatikan bahwa kalau gelang itu sisi kan dihitungnya tetap 1 ya kalau gelang. Tapi kalau dia menghitung derajat, maka ketika dihitung derajatnya maka dihitungnya sama dengan 2. Ya, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Jadi, bagaimana kalau misalnya total derajatnya sama dengan ganjil? Kalau tadi kan totalnya pasti. Nih ya, ketika jumlah derajat pada suatu graf itu genap, berarti kan sisinya adalah ini ya, sisinya adalah 2 kalinya. Nah, bagaimana kalau misalnya banyaknya simpul itu ternyata berderajat ganjil? Berarti nanti derajatnya ganjil, maka simpulnya itu harus genap. Contoh, kalau yang A, ini yang A, kalau kita total, ini kan derajat ya, jadi diberikan 5 simpul, kemudian masing-masing simpul punya derajat ini, 2, 3, 1, 1, 2. Ini kalau di total, yang A ini sama dengan berapa nih? 5, 6, 7, 9. Nah, yang ini totalnya 9. 9 derajatnya. Derajatnya ganjil, tapi ternyata simpulnya bukan genap. Kan harusnya simpulnya genap, banyaknya simpul. Ini malah ganjil juga. Maka yang A ini tidak bisa digambarkan. Sedangkan yang B, ini totalnya adalah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4. 8 tambah 6 tambah 8. 8 tambah 8, 16 ya. Totalnya adalah 16. Maka 16 itu kan berarti derajatnya genap, sedangkan simpulnya ganjil. Nah, ini bisa digambarkan. Nanti untuk gambarnya akan dijelaskan langsung di grup.